Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Korean Chong, dan seperti biasanya kita akan unboxing sebuah smartphone yaitu Oppo A5i, Oppo A5i. Kalau kita lihat desainnya ini mirip banget dengan saudaranya Oppo A3X ya. Dan seperti biasanya kita belinya online. Langsung saja kita unboxing ya. Let's go. Oke, ini dia box paketan kita kali ini dan langsung saja kita bongkar ya. Oke, ini dia yang kita beli yaitu Oppo A5i, Oppo A5i. Di sini terteranya RAM 8GB, internal 128GB. Kita lihat di belakang ini ternyata RAM-nya cuma 4GB, tapi bisa ditambah secara virtual 4GB, jadi totalnya 8. Dan internalnya 128GB. Yang saya ambil ini merah muda, merah Nebula, merah muda. Ini masih tersegel ya. Oke, dan sekarang kita bongkar plastiknya guys, eman bisa dijual kembali. Oke, ini bagian dalamnya. Di sini ada smartphone-nya yang terbungkus kertas atau plastik guys. Dan kita taruh dulu, dan di sini ada partisi. Di sini dapat casing yang anti mainstream sih. Biasanya kan bening. Nah, ini warnanya guys, hitam. Seperti kemarin itu di apa ya? Technospark Go2 ya. Cuma ini garisnya. Dulu Oppo juga ada yang kayak gini ya, seri Reno kayak, kalau nggak salah ya. Nggak mainstream lagi sekarang karena biasanya bening, jadi kita beli lagi biar nggak kuning. Dan di bagian bawahnya di sini, oh ya, di sini ada panduan singkat kartu garansi. Oke, dan di sini ada pin ejectornya yang kayak smile gitu atau emoji gitu ya. Oke, cakep, agak lain kan. Dan di sini ada kepala charger yang sudah mendukung sampai 45 watt. Gokil. Dan di sini ada kabel charger yang sudah Type C tentunya. Sekarang sudah Type C semua, enggak zaman micro dong. Dan mungkin ini aja yang kita dapetin kalau kita beli Oppo A5i ya. Sekarang kita beresin barang-barang ini dulu. Dan sekarang kita ke smartphone-nya, kita buka. Dan bagian belakangnya ada mirip dengan kemarin saya waktu beli Oppo apa ya? Yang merah kayak gini ya. Oppo A3X, warnanya sama, merah Nebula kayak gini, merahnya mirip sih. Merah agak gelap gitu ya, merah hati, merah marun lebih terang soal, mantap. Dan sekarang kita nyalakan. Desainnya guys, ini keingat kemarin itu apa, Redmi 14 ya, kayak gini, 3 kamera itu ya. Cuma ini dual kamera. Oke, sekarang kita bahas bagian sisi-sisinya. Di bagian kanannya di sini ada tombol on off, ada sekalian merekam fingerprint, ada tombol volume up down, di bagian atasnya kosong ya. Dan di bagian sisi kirinya di sini ada SIM slotnya ya. Yang mana SIM slotnya sudah dedicated, bukan hybrid, dan gak ada karet pengamannya. Jadi hati-hati aja kalau kena air ya. Tapi dia ada IP54-nya. Tapi di sini kok nggak dikasih karet pengaman biar nggak mudah masuk airnya ya. Dan di bagian sisi bawahnya di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, colokan charger Type C, dan juga grill speaker. Oke, dan sekarang kita nyalakan. Dan pas awal-awal kita aktifin smartphone-nya yang internalnya 128GB, dia sudah sisa 101 GB, berarti berkurang sekitar 27GB. Tapi itu nggak penting sih. Masalahnya ini, aduh, ngeselin banget. Kok lama banget guys setting-settingnya. Oke, dan sekarang kita setting-setting bentar. Oke, ini dia smartphone-nya dan saya sudah setting bentar. Kalau kita lihat desainnya nih, ya 11-12 ya dengan Oppo A3X. Kalau kita bandingkan kayak gini guys, ini cuma memang warnanya kayak gini. Kemarin saya juga beli yang Oppo A3X yang warna merah kayak gini juga, sama persis. Ini kayaknya 11-12 atau 99% sama. Cuma beda di nama doang ya. Bezel-bezelnya juga sama sih. Nanti kita akan bandingkan hasil perekaman videonya ya. Oke, dan sekarang kita bahas bagian variannya dulu. Ini variannya ada dua ya. Ada yang RAM 4GB internal 64GB yang dijual dengan harga 1.399.000 itu resminya, atau yang RAM 4GB internal 128GB yang dijual dengan harga 1.599.000. Saya dapetin 1.456.000 sih, nggak nyampe 1,5 juta. Oke, dan ini warnanya ada dua varian warna, ada Nebula Red dan Starry Purple. Ini yang Nebula Red ya, berarti yang A3X dengan A5i itu bedanya di warna. Kalau yang merah sama, tapi yang satunya ini kan, yang ini warnanya purple.
dan itu kan warnanya blue. Oke. Dan sekarang kita bahas bagian bodinya. Bodinya ini menggunakan plastik dan framenya juga menggunakan plastik. Dan sekarang kita bahas di bagian layarnya. Layarnya ini menggunakan layar IPS LCD, ukurannya itu 6,67 inch dan resolusinya masih HD plus ya, yaitu 720 x 1604 pixel dan refresh rate-nya sudah 90 Hz, rasionya 20:9 dan untuk kerapatannya 264 ppi. Dan untuk kecerahannya sih bisa tembus 1000 nits katanya ya. Di bawah terik matahari ya dia aman loh. Dan untuk proteksinya dia sudah dual proteksi, yaitu pakai banda glass dan juga China Southern Glass. Southern Glass. Pokoknya dia ada 2 proteksi. Oke sih. Dan dia juga memiliki IP54 yang tahan percikan air dan juga debu, dan katanya bisa aman tekan kena benturan sampai 4 tahun sih. Dia volumenya bisa sampai 300% dan juga ada wet touch. Kalau kena air baik tangan kita atau HP-nya kena air itu disentuh aman. Kayak HP-HP sekarang kayak gitu semua sih. Oke, dan sekarang kita bahas bagian Android-nya. Di Android-nya menggunakan Android 14, interface-nya menggunakan ColorOS 14.0. Dan untuk keamanannya dia ada side fingerprint dan juga face unlock. Dan sekarang kita tes fingerprint-nya. Oke, dia bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakannya ya. Oke. Dan sekarang kita tes face unlock-nya. Oke, agak lambat sih. Ya, memang agak lambat. Dan sekarang kita bahas bagian prosesornya. Dia prosesornya menggunakan Snapdragon 6S 4G Gen 1 dan dia didukung dengan RAM 4GB, bisa ditambah 4GB dan internal 128GB yang masih eMMC 5.1. Yang mana kalau kita lihat di Antutu benchmark-nya dia mencapai 243 ribuan. Oke lah, standar prosesor jadul sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini di Antutu benchmark dia menggunakan prosesor yaitu Snapdragon 662 ya, 662. Di sini pakai jadi gini 662. Dan untuk sensor-sensornya di sini lumayan lengkap sih. Dia ada gyroscope-nya juga, mantap. Dan walaupun Antutunya 243 ribuan, katanya dia bisa dijamin lancar sampai 4 tahun oleh Oppo. Ya lancarnya jelas lancar-lancarnya ini aja sih kayaknya. Nggak bisa lancar ngebut kayak awal-awal beli biasanya. Oke, dan lain-lainnya dia Bluetooth-nya 5.0 dan infrared blaster-nya nggak ada, NFC juga nggak ada, dan speakernya masih mono tapi bisa volume up sampai 300%. Oke, dan sekarang kita bahas bagian baterainya. Baterainya dia berkapasitas 5100 mAh yang didukung dengan charger 45 watt yang diklaim 50% dalam waktu 30 menit sih. Dan ketika kita coba buat nonton YouTube selama 1 jam, dia baterainya berkurang 11% ya, karena mungkin baterainya 25% yang saya buat nonton YouTube ya. Dan akhirnya saya kurang puas mencoba lagi selama 1 jam. Dia ternyata berkurang 7% ya. Dan ketika kita coba ngecas dengan charger bawaan yang 45 watt, dia 10 menit bertambah 15%, 20 menit bertambah 27%, dan 30 menit bertambah 40%. Kayaknya butuh 1 jam 15 menit buat full ya, kayaknya sih. Dan sekarang kita bahas bagian kameranya. Di bagian belakang ini ada dual kamera, bukan dual kamera sih, cuman 1 kamera aja. Entah ini apa, gaya-gayaan doang. Masa kok enggak, bukan air blaster ya, tapi ya itu hitam soalnya di sini. Oke, ini kamera belakangnya beresolusi 8 megapiksel doang, aperture f2.0 wide, dan kamera depannya 5 megapiksel aperture f2.2 wide. Dan sekarang kita lihat di setting-setting kameranya. Di sini ada mode foto, ada mode video, perekaman videonya mentok di 1080p 30 fps ya. Ada mode pro, oke lah, ada mode pro nya, ada mode panorama selengkapnya. Di sini ada mode malam ya, dan resolusi tinggi, mode portrait, selang waktu, stiker, day text, itu aja. Dan untuk perekaman video dan sebagainya kita akan tes di ruang terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Oppo A5i dengan Oppo A3X. Ini saya ngerekamnya pagi-pagi. Guys, ini di layar lebih terang Oppo A5i sih. Nih, di sini lebih terang. Kalau yang sini agak gelap sih, tapi mirip kok. Karena dia sensornya juga sama, kameranya sama, resolusinya. Software bahkan RAM sama semuanya. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kamera belakangnya dari kedua smartphone ini. Nggak usah lari sih, karena nggak ada stabilisasinya. Dia perekaman kamera depan dari ini. Ya, ini Oppo A5i dengan ini Oppo A3X. Ya, teman-teman bisa nilai sendiri untuk kamera depannya. Kalau saya lihat ini mirip kok. Sensornya juga sama sih, kamera belakang, kamera depannya. Resolusinya juga sama, softwarenya sama, apalagi mereknya juga sama.
tuh backgroundnya sama-sama putih, gak ada yang beda sih. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Oppo A5i dengan Oppo A3X. Kalau malam-malam mirip banget ya, mirip banget. Kayaknya nggak ada bedanya kalau kita putar ke ini. Ya karena memang tipenya sih. Dan untuk perekaman videonya sih Oppo A3X ini suaranya lebih lambat ya daripada Oppo A5i. Kadang yang nggak bisa bareng gitu. Modelnya juga mirip. Ya teman-teman bisa nilai sendiri sih. Tuh kualitas kameranya kalau malam-malam kayak gini. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Oppo A5i dengan A3X. Kalau kita lihat mirip banget ya kamera depannya. Kamera belakangnya tadi mirip, cuma kalau di layarnya ya baju beda. Ini warna baju ini beda ya. Di sini warna merahnya di Oppo A3X ini lebih pekat, sedangkan di sini lebih pudar, yang di wajah mirip. Nah, ya kayak gitu sih. Dan untuk hasil fotonya sih mirip banget ya, 11-11 atau 11-12 mirip banget. Kalau misalkan ada yang cerah ada yang lebih gelap itu ya biasanya angle aja yang beda sih. Kalau untuk lain-lain baik kamera depannya, kamera belakangnya, cuma ini kamera belakangnya nggak ada mode potretnya. Kalau kayak gini mode kamera depan ini ya, kalau nggak pakai timer nggak bisa karena di kamera depan. Untuk warnanya kalau daun kayak gini sama persis, cuma kadang agak lebih hijau yang Oppo A3X ya. Untuk zoomnya dia mentok di 4 kali doang ya. Dan kalau kita gunakan malam-malam ya mirip sih, kamera depannya ini mirip, kamera belakangnya juga mirip, cuma warnanya ini kadang lebih merah Oppo A5i kalau malam-malam begini ya, karena di Oppo A3X ini lebih terang ya, tone warna aja yang beda, bukan tone warna aja, kontras aja yang beda ya. Kalau kita coba di tempat yang gelap sama sih, sama-sama gelap. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga jepretan foto dari Oppo A5i. Bagaimana teman-teman, suka nggak? Kalau dari desainnya ini mirip banget dengan Oppo A3X ya. Bahkan kekurangan dan kelebihannya itu menurut saya sama. Cuma mungkin di harganya yang beda ya. Ini saya dapetin cuma 1.445.000 sih. Dengan varian RAM 4GB internal 128GB. Satu lagi warnanya juga beda ya. Kalau ini kan ini merah, yang satunya itu ungu. Kalau yang 3X itu kan warnanya biru dengan merah kayak gini. Dan kalau kita bahas kelebihannya sama sih. Sebenarnya chargernya 45 watt. Mode malam ada, mode pro ada. Cuma kalau kekurangannya sih sama dengan yang versi 3X ya. Masih menggunakan eMMC, NFC-nya nggak ada, slow motion juga nggak ada, dan zoom-nya juga sama 5 kali doang. Dan yang terakhir ini sangat disayangkan, mode potretnya kok malah cuman khusus kamera depan. Misalkan kita minta bantuan teman itu untuk difoto, itu malah nggak bisa karena harus kamera depan. Masa harus selfie terus? Lucu amat sih. Dan mungkin ini aja sih unboxing kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka di abaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin yang nonton ini banyak yang belum subscribe sih, karena ini channel baru.